Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laudri Bayu Adriansah dari kelas Tadris IPA dengan NIM 207190028 akan menjelaskan terkait dengan modul yang telah saya buat, yakni pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membuat modul. Di sini saya telah membuat modul dengan materi bahasan interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jadi subbahasan ini merupakan salah satu bahasan yang ada pada KD interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada materi kelas 7 SMP MTS semester 2. Baik, langsung saja. Nah, dalam modul yang saya buat ini merupakan modul singkat yang di dalamnya terdapat berbagai materi, yakni materi yang dipadatkan, jadi hanya ada 15 halaman. Jadi 15 halaman ini nih sudah termasuk ke dalam sampul atau cover tadi. Nah, pada modul yang telah saya buat ini, dalam subbahasan interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, itu ada muatan materi. Jadi, di sini akan memberikan gambaran kepada peserta didik yang akan mempelajari modul ini, yakni mereka akan tahu yang pertama, materi yang dimuat itu adalah terkait dengan pengertian lingkungan dan lingkungan. Kemudian, ruang lingkup hubungan saling ketergantungan makhluk hidup, ruang lingkup materi, LKPD, dan juga evaluasi. Jadi dalam satu modul ini memuat materi yang dipadatkan, kemudian ada rangkuman materi, kemudian juga ada LKPD dan juga evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, selain itu, dalam media modul yang saya buat ini, itu terdapat kata kunci. Jadi ini akan memudahkan siswa untuk mengetahui bagaimana mereka itu akan belajar, apa yang akan mereka pelajari, yakni terkait dengan lingkungan, pola interaksi, ketergantungan, dan juga ekosistem. Nah, pada bagian awal ini terdapat pengantar materi. Jadi pengantar materi ini itu adalah sebagai pembuka persepsi. Jadi persepsi awal dari siswa untuk mempelajari materi tersebut terdapat di dalam pengantar materi. Kemudian disajikan juga terkait dengan kompetensi dasar. Jadi pada KD 3.7 ini siswa itu akan mempelajari tentang analisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, itu merupakan KD pengetahuan. KD keterampilannya, yakni siswa itu mampu mengajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu dimuat juga indikator pencapaiannya, jadi atau IPK. Jadi dari KD tersebut diharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian interaksi, menjabarkan pola-pola interaksi, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, dan juga mampu menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Nah, kemudian dimuat juga tujuan. Jadi siswa itu akan tahu setelah mereka mempelajari modul ini itu mereka memiliki tujuan apa? Apa output yang akan mereka dapatkan setelah mempelajari materi interaksi dari makhluk hidup. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi, kemudian dapat menjabarkan pola-pola interaksi, kemudian dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, dan juga mampu menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Itulah tujuan dari pembuatan modul materi ini. Untuk yang selanjutnya, pada halaman selanjutnya dimuat pembahasan materi. Nah, pada pembahasan materi ini dimuat materi yang singkat, padat, dan jelas, di mana yang pertama itu adalah pengertian lingkungan. Jadi, diambil dari hal yang paling khusus dulu, atau yang paling mendetail, di mana itu adalah lingkungan, karena terjadinya suatu interaksi itu pasti berada dalam suatu lingkungan. Nah, di sini ada beberapa ringkasan materinya.
terkait dengan pengertian lingkungan. Kemudian dilengkapi juga dengan mini mini pengetahuan, di ini mana ada ayo kita lakukan. Jadi tujuan dari ayo kita lakukan ini untuk mengasah keterampilan siswa dalam mempelajari lingkungan, di mana ini adalah merupakan suatu eksperimen kecil yang menyediakan alat dan bahan sederhana seperti botol plastik, ada gunting, ada pasir, kerikil, penggaris, air, tumbuhan hidrilla, ikan kepala timah, makanan ikan. Nah, di sini nanti mereka akan membuat sebuah ekosistem kecil, di mana itu adalah ekosistem air, yang mana itu nanti mereka akan mengetahui apa sih itu lingkungan yang memuat suatu ekosistem. Jadi adanya interaksi itu adanya di suatu ekosistem dan juga di lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian dari apa yang telah mereka lakukan, mereka akan menganalisis kegiatan apa dari yang telah mereka lakukan itu. Mereka akan tahu dari apa bagian-bagian dalam botol berinteraksi, apa saja, kemudian apa yang perlu diperlakukan untuk menjaga ekosistem tersebut agar sehat. Nah, kemudian mereka akan mampu mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian dari ekosistem. Jadi setelah dari lingkungan, tadi saya katakan lingkungan itu adalah lingkup yang paling besar. Nah, kemudian lingkup di dalamnya, di dalam lingkungan itu ada pengertian ekosistem. Jadi ada ekosistem yang berjalan di dalamnya. Di sini ada materi-materinya, nanti bisa diakses pada link video yang telah saya buat ini. Nah, di dalam ekosistem itu ada beberapa interaksi. Nah, ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida makanan juga. Nah, di dalamnya itu juga terbentuk suatu simbiosis atau hubungan timbal balik yang ada. Nah, di sini untuk yang gambar sebelah ini itu adalah gambar piramida makanan. Nah, sebelah yang ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, perbedaan lebih yang sederhana antara jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan itu terletak pada cabang yang berlaku dalam suatu rantai tersebut. Nah, apabila satu produsen itu dikonsumsi oleh beberapa konsumen, maka itu disebut sebagai jaring-jaring karena lebih kompleks daripada rantai makanan. Nah, kalau rantai makanan itu hanya berjalan satu siklus. Itulah perbedaan sederhananya. Kemudian di dalam itu juga terdapat simbiosis atau keterkaitan antara dua individu yang berbeda jenis. Jadi ada macam tiga simbiosis, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, ini dia contohnya di dalam modul ini bisa disajikan salah satu contoh gambar. Jadi siswa itu akan mengetahui simbiosis mutualisme itu yang seperti apa, komensalisme itu yang seperti apa, parasitisme itu juga yang seperti apa. Nah, di sini disajikan gambar agar siswa itu mudah untuk memahaminya. Jadi mereka pemahamannya itu menjadi lebih konkret atau lebih nyata. Jadi mereka dalam belajar akan memiliki gambaran dari suatu materi yang mereka pelajari. Nah, di dalam ekosistem itu sendiri akan banyak berbagai jenis makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu biasanya kita sebut dengan suatu organisme. Nah, organisme itu ada dua jenis. Ada organisme heterotrof dan organisme autotrof. Jadi kalau yang heterotrof itu mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan sendiri. Sedangkan yang autotrof itu mereka mampu memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Nah, dalam organisme heterotrof itu terbagi menjadi tiga jenis. Jadi ada yang herbivore, karnivor, dan juga omnivor. Contohnya ada pada gambar yang di bawah ini. Jadi bisa dilihat dari sini. Nah, di sini ada satu analisis. Jadi ada analisis ayo kita lakukan. Nah, di sini peserta didik itu mereka akan dituntut untuk mengetahui hubungan saling ketergantungan yang ada dalam suatu ekosistem. Di sini sudah disajikan jenis rantai makanan di wilayah daratan. Nah, nanti apa yang akan mereka analisis itu adalah terkait dengan
tuliskan rantai makanan yang ada pada gambar di atas. Jadi mereka akan menuliskan rantai makanannya ada berapa, apa saja. Ini kan sebuah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini tersusun atas rantai makanan. Nah, itu nanti mereka akan menganalisis dari jaring-jaring makanan ini. Mereka akan menganalisis terkait dengan rantai makanan apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada suatu permasalahan kritis. Jadi mereka dituntut untuk berpikir kritis. Nah, di sini saya menyajikan terkait dengan apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme itu tidak terjadi di alam. Nah, mereka akan menganalisis dari berbagai aspek, bisa dari berbagai aspek keterbutuhan ataupun aspek keadaan. Nah, yang kedua itu mereka akan menganalisis terkait dengan apakah yang akan terjadi jika suatu produsen dalam satu ekosistem itu punah. Nah, jadi kalau tidak ada produsen, apa yang akan terjadi dalam jaring-jaring makanan atau hubungan keterkaitan antara satu individu dengan individu lainnya atau organisme satu dengan organisme lainnya. Nah, itu tadi berbagai materinya yang kita padatkan, jadi tidak akan membuat siswa itu terlalu jenuh untuk membaca banyak materi. Nah, di sini juga tersedia rangkuman materi. Jadi rangkuman materi ini itu adalah isi dari setiap materi yang telah disampaikan di atas tadi. Kemudian disajikan juga evaluasi materi. Nah, pada evaluasi materi ini, siswa itu akan dapat mengukur kemampuan mereka dalam memahami materi. Jadi di sini ada pertanyaan pilihan ganda dan juga yang dalam bahasa selanjutnya itu ada mencocokkan jawaban benar atau salah. Nah, pada pemilihan benar atau salah ini akan melatih proses berpikir siswa dalam menganalisis suatu hal. Jadi ini merupakan suatu opsi yang tepat jika digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami suatu materi atau suatu konteks atau topik dari sebuah pembelajaran. Kemudian pada bagian C, ini ada suatu analisis. Jadi disajikan analisis ekosistem dari laut, di mana di dalamnya itu ada rantai makanan. Nah, mereka akan menganalisis terkait dengan soal yang telah disajikan di bawahnya, di bawah gambar. Nah, di sini diberikan gambar agar siswa itu bisa mudah untuk mengetahui rantai makanan yang ada di laut. Jadi mereka akan dengan mudah juga untuk melakukan suatu analisis dari permasalahan yang telah disajikan. Nah, kemudian disajikan juga kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini bersifat fleksibel, jadi bisa disajikan di modul ataupun tidak, hanya untuk sebagai pegangan guru juga bisa. Namun, kunci jawaban ini itu akan digunakan dengan tujuan itu siswa akan mudah atau siswa itu setelah mengerjakan evaluasi, mereka akan melihat jawaban yang telah mereka berikan itu sesuai atau tidak. Jadi di sini kita memberikan kalau pilihan ganda, pilihannya sudah pasti. Benar salah pun juga sudah pasti. Namun pada soal uraian itu harus kita memberikan suatu alternatif jawaban soal analisis. Jadi setidaknya ada jawaban acuan atau jawaban patokan yang digunakan sebagai pengukur atau parameter dari jawaban yang diinginkan. Jadi dengan mudah mereka itu akan mampu mencocokkan antara jawaban yang telah mereka berikan dengan alternatif jawaban yang telah kita sajikan pada modul. Jadi seperti itu. Kemudian juga dilengkapi dengan pedoman penskoran evaluasi. Nah, ini itu akan mempermudah siswa dalam menilai dirinya sendiri atau menilai kemampuan mereka dalam memahami suatu materi dengan kita memberikan pedoman penskoran evaluasi yang telah disajikan seperti yang tampak pada modul ini. Nah, itulah tadi beberapa isi dari modul yang saya buat. Referensinya dari Mendikbud yang diterbitkan tahun 2020, yakni terkait dengan modul pembelajaran SMP terbuka ilmu pengetahuan alam modul ke-7, yakni dengan materi interaksi makhluk hidup
dengan lingkungannya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan suatu kebermanfaatan. Nah, untuk pembuatan modul ini saya membuatnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi Canva ini merupakan aplikasi yang berbasis desain. Jadi ini untuk mendesain baik itu desain grafis ataupun desain terkait dengan modul seperti ini. Jadi aplikasi yang mudah digunakan dan juga banyak sekali tool atau alat-alat yang bisa diakses walaupun dengan mode gratis. Ada juga yang mode berbayar, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.